Ranknya mungkin berkisar sampai ratus sampai 800 sebulan. Sampai ratus sampai 800 juta sebulan omset. Mbak kok tangkelek sih namanya? Kok apa filosofinya kok? Iya. Jadi awalnya namo dulu pernah dia namo aku lamang tapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana pas balik kita di channel kebanggaan kita, acara kesayangan kita bersama yaitu Otabone. Ota yang berisi, Ota yang mengandung inspirasi. Dicari-cari ya bintang tamu yang di sebelah Ambo kok tidak sabar gitu dari sana. Jadi langsung saja lah, please welcome udah Khalid Arafah. Assalamualaikum nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sana beliau kok kalau sana-sana acuk ke Padang ke Bukit Tinggi lalu mencari outlet-outlet atau distro dari produk lokal Minangkabau yang sangat populer dan tertua di Sumatera Barat yaitu Tangkelek. Aku orang yang punya ke sana. Beliau pendirinya. Jadi kita akan bincang-bincang siang kini kok. Pertama, dah Khalid, kampung di mana kok? Kampung di Tanah Datar. Tanah Datar tapi di mana kok? Di Tanjung Borula namanya. Kurang terkenal kampung. Iya, ya Datar tapi bergelombang. Datar Gelombang. Lah barang rumah kok? Oh lah, cek. Alah cek. Jadi sana alhamdulillah beliau ko lah punya orang rumah dan jangan beko dek pengusaha muda ko banyak lah peminatnya kan jadi ancak di dia garis merahnya Dikat dulu. ya. Dikat dulu kita. Dah kalau dicari kini ko kan jiwa kewirausahaan di generasi muda Minang ko khususnya kita di Sumatera Barat ko pasang suri lah ya meskipun secara basic orang Minang tuh hobinya panggalih gitu. Nah udah Khalid kan salah satu yang kita anggap sangat spektakuler lah dalam membangun brand Tangkelek. Tahun bara Tangkelek mulai didirikan dah. Ceritulah Stella Jadi Tangkelek go mulainya sampai balik April 2009, tapi ini lah sampai tahun. Founder bakso keretnya ya. Ya founder ya. Nah, kalau bakso ininnya Ndok Samang. Ndok Samang. Dia ada 2 orang. Ambo sendiri Khalid Arafah, surang lain Fefri Rusji namanya. Fefri Rusji ya. Jadi dua orang yang bergabung jadi cik membuat baju yang bertemakan Minangkabau dan kami pionir. Jadi pertama waktu itu 2009 outlet pertamanya di Plaza Andalas. Oh di PA ya? Di PA waktu itu. Jadi 3 bulan berjalan langsung gampu. Iya gampu 2009. 2009. Iya. 3 bulan berjalan bisnis kok langsung tabang ambu ke bawah karena pada itu di lantai 3 pas plaza itu patah. Jadi patah. Iya kami di lantai 3 itu yang patahnya. Jadi kami lantai 3, lantai ampe toilet umum. Jadi pas nyo patah kan tahu yang saya jatuh ke bawah. Iya. Isi toiletnya jatuh iya selalu salah nyampe ke Nah, udah waktu itu sedang di PA mana kejadian? enggak, kondisinya sedang enggak di PA. Jadi kami waktu itu sedang di bypass. Jadi waktu itu orang lari arah kateh ya, di kampung. Kami lari arah ke bawah. Kadang terkena kayak. Yo kematian go cerang. Jadi waktu itu nak terkena mati dah yang terkena go. Tadai. Jadi berdua sama Bang Fefri Rusji ya. Itu berdua kok kan ada lo orang yang satu pemilik modal, satu pengelola. Nah kalau udah dulu memang sagalo-galonya berdua atau Samo. Porsinya samo. Panggilan akrabnya Haji ya. Haji ya. Jadi sama-sama mencari modal awal, keduanya kemudian bergabung. Jadi posisinya kok data. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang sama ya. Samo. Di mana ide awal kok membuat outlet Tangkelek kok? Idenya ya karena orang awak kan celiak sinan. Nah, jadi memang dari Mancontoh. Jadi waktu itu di Jogja kan ada Dagadu. Iya Dagadu betul. Di Bali ada Joger. Betul. Ada Joger kok bisa mode itu. Tiap orang ke Bali pasti kan asal buat produknya. Iya Nawara. Tiap orang ke Bali pasti membeli itu. Tiap orang ke Jogja pasti membeli merek itu.
Ada zaman tuh di orang Kapadang banyak ada yang dijanji orang ya kalau kuliner pasti ya Iya. Kapadang orang pasti cari rendang, Ya. Keripik, ya. karipi, sanjay, tapi bakal Kapadang yang berupa Fashion. fashion, ada Lunado. Jadi Iya. situlah timbul ide, walah kalau kita coba. Kebetulan yang akan dicoba kok Bidang awak. bidang awak karena kami sebelumnya Jo Haji Ya. ilustrator media surat kabar. Hmm. Jadi memang lah pekerja tuh lama raka desain Jo awalnya. Oh, sempat di media gitu dulu kah? Oh sempat. Oh, dah ambo baca-baca di ambo googling ya. Udah kali kok kuliah dulu di seni rupa ya. Seni rupa Oh. di salah satu universitas negeri di Padang. Ya. Alah kasabui lah Iya, ya. Ustaz negeri Padang ya. Soalnya perguruan tinggi negeri di Padang. Iya, iya, Tidak iya. ada. Jadi memang jurusan lah seni rupa sudah tahu adalah pengalaman di media. Berapa tahun di media? Di media dari 2005 sampai 2009. Sambung Haji pun dari berarti langsung begitu selesai di media langsung sambut Jotan Kelek ya. langsung sambung. Nah, tadi kan Gampo di PA tuh. Hah. Setelah Gampo di PA tuh tentu ya usaha banyak sekali tentu ada suruhnya. Bila mulainya melihat bangkitnya setelah itu? Setelah Gampo tuh untuk ekonomi normal tuh udah ada dia paling 3 bulan itu. Jadi saat Gampo tuh yubana apa tuh cie galak mencari asyik tabang sini ndak kami nilainya. Cie miri-iri kaleng sini ndak karena waktu itu baru merintis. Iya, iya. Pasti Balik modal ke mungkin alun kalau ya. alun jangan keuntung lah balik modal. Awak je vendor punya hutang. Jadi selama 3 bulan tuh dia berpikir lah balik untuk cari usaha lain atau banting setir tidak mungkin ke sini karena pas maru tangkelek maru dibuka waktu itu tanggapan masyarakat lumayan lah ya. Iya, bagus Lumayan. ya. Artinya ada kiranya produk Minang yang tangkelek yang agak distro lah. Oke. Itulah baksonya. Karena tahun-tahun 2009 2008 tuh distro kok kan lagi in kok. Iya, lagi in. Distro barat-barat merek-merek gitar-gitar lagu-lagu. Jadi buat coba yang Dan merek Minang. merek Minang dengan kualitas yang sama. Oke. Apa bakok tangkelek sih namanya? Apa filosofinya kok? Iya. Jadi awalnya nama dulu pernah dia nama aku Lamang Tapai. Oh, Lamang Tapai. Jadi Lamang Tapai karena waktu itu pagi-pagi kami di kontrakan tuh ada orang bajojo, yo Lamang Tapai. Langsung saya lagi Lamang Tapai sih distro. Itu dalam rencana atau memang sempat tereksekusi itu Lamang Tapai itu? Belum sempat tereksekusi, cuman itu kan ide awal. Iya, iya. Kemudian pakai cek-cek orang pandai untuk sebuah nama tuh perlu ada filosofi. Betul. Jadi setelah dikaji-kaji Lamang Tapai, kok mang lamanya. Iya. Cuman filosofinya ada yang beberapa yang Spekulasi ya. pertama spekulasi, kedua kalau lah jatuh hanya jangka makan celiak saja lah jajak wak. Iya. Lah kau Jadi tangkelek? setelah itu adiknya gaca ya dicari lanang kare. Lanang kare kira-kira. Iya, Jadi iya. dengan spontan kalau lunak kare lawannya tuh yang dari kayu. Kalau dari kayu kok tak bayang langsung. Terempat tangkelek karena lah jarang mana orang terempat tangkelek kok. Betul. Boleh kini paling awak temui di toilet SPBU. Paling Mas awak Haji, temui Mas ya. Haji. Padahal zaman dulu tangkelek kok terempat nenek moyang awak kok. Ya. Kamu apain pakai itu. Kemudian dicek lihat filosofinya tangkelek kok nyokare. White, tahan lama, kamu apain kan bunyi tuh. Cuma pakai dora maliang tuh, tahu kamu maliang payi mah. Betul. Iya kan bunyinya itu payinya aja. Kemudiannya kan kamu payinya mah bunyi. Ya, kalau kau dapet kan setiap produk tangkelek yang kami pakai go masih bergaung lah. Iya. Ini pakai orang 55. Dalam filosofi kira sana. Kau ya sama nama bone tahu sana. Jadi filosofinya kare artinya dalam usaha kau awak berharap ada spirit tahan banting gitu ya. Tak mudah menyerah. Lalu kamapai nyoba gawang berbunyi dan alhamdulillah nampaknya kini kau tangkelek lamang gawang di hampir seluruh Sumatera Barat ya. Alhamdulillah. Kau agak pribadi sedikit dah. Pribadi ya. Bara modal awal. Modal awal ya. Itu lah isi dapur ya. Jadi tangkelek modal awalnya dulu 50 juta. 50 juta ya. 50 juta 2009 kami cari dari pinjaman koperasi. Pokok dari mana yang dapat yang mungkin. Oh baramu-ramu ya. Barang-barangmu dari kau dapat sekian gabungan. Jadi mentoklah di 50 juta. Cari vendor karena waktu itu wak belum punya produksi surang. Yeah. Cari ke Bandung, caranya rambut kaos, di mamanya blonnya, aman jahit, yang standar distro, bahan yang distro. Jadi butuh survei lah beberapa bulan untuk itu.
jadi dari yang 50 tadi, Nyui langsung naik Gampo tadi. Anjing langsung ada kampung tadi. Itu 50 itu lah masuk kontrak kadai ke waktu itu ya. Seluruhnya, lain klub sadonya. Jadi setelah Anjui dek Gampo tadi kau tuh coba cari lo pinjam baru lihat. Cari lo pinjam baru lihat. Jadi cari dapat pinjaman 10 juta. Jadi dari yang 10 juta, kau tentu tidak mungkin menggali 10 juta. Ya untuk ukuran Niko gitu. Jadi waktu itu yang buat barang di Bandung karena bencana nya namu dibuat barang. Nah, sudah tuh bayalah bila talo. Nah, berarti yang wak cari mungkin untuk kontrak kadai, untuk hal-hal lain. Nah, jadi dari 10 tuh tentu dicari toko yang kontraknya 10 juta lo setahun. Iya betul. Kini kan tawayang mbak bentuk kontrak 10 juta setahun. Nah, jadi dapatlah pakai travel ke Bengkulu ketika itu keteknya. Gak tahu ukurannya 3x2 mungkin kadangnya. Nah, jadi 3x2 ketek mana kontrak kadai 8 juta, tinggal 2 juta lah itulah. Untuk displaynya, mancatnya, maiternya. Nah, jadi dari 10 juta itulah kami bangkit balik. 10 juta tuh titik bangkitnya balik sama ya. Di mana kadai itu tuh? Di Ulak Karang. Di Ulak Karang. Ulak Karang tapeknya Jalan S Parman 187. Kini masih ada? Kini tidak ada. Kini tidak ada. Hanya beberapa tahun di sini, kemudian alhamdulillah berkembangnya pindah ke tempat yang lebih baik. Tapi di Padang sendiri kini masih ada? Di Padang masih ada di mana? Ulak Karang, Di Ulak Karang juga ya. Tapi bukan di Tampek yang tadi itu. Bukan di Tampek yang tadi. Nah, apa pengalaman paling pahit dalam mengembangkan tangkelek kau? Paling pahit makan perio nak. Makan perio. Pahitnya sebenarnya banyak, tapi ada beberapa mungkin kecil pahit enggak lah, cuman risiko bisnis mungkin. Kalau misalkan bencana tadi itu enggak dapat orang enggak bawa. Itu bencana seluruh orang kan naik. Yang pahit kok mungkin mengenai ke desain mungkin. Pembajakan tapi. Jadi alhamdulillah dari sampai kini desain tangkelek gua lampiang 5.000 desain sejak kami tagak. 5.000 desain. Iya. Dan alhamdulillah sepertiganya itu lah dibajak orang tuh. Kato-katonya atau semacam. Enggak ada hak paten. Hak paten di merek. Kalau di desain bebas ya. Enggak mungkin wak patenan merek ko. Setiap merek itu kawan anuan enggak mungkin ya. Mungkin. Jadi misalkan seminggu itu kami ngaluan desain 10 atau 20 buah. Jadi enggak mungkin waktu hari patenan merek itu. Betul. Yang hak patennya hanya tangkeleknya ya. Itu saja. Oke. Dan awak pun kalaupun misalkan bisa dipatenkan, ini banyak loh pokoknya. Misalkan desain Niko patenan ini kiranya dibajak orang dibuatnya warnanya merah, awak susah menuntut karena lah beda warna atau lah beda ukuran. Betul. Lah beda garisnya kadangnya. Jadi awak mematenkan itu memang detail. Ya. Jadi tapi Narasaki nak kamar ya. Narasaki nak kamar. Hikmahnya ambilnya daripada nyo jadi mandiang atau jadi begal ambil itu kerjanya. Setidaknya apa nak buat jadi inspirasi orang. Walaupun yang meniru yang punya. Walaupun dari itu. Oke. Dah kini lah barat outlet tangkelek di seluruh Sumatera Barat. Kini lah 8 dah ada di. 8 di mana saja tu? Pertama di Padang, nan kedua Bukit Tinggi, nan ketiga Payakumbuh, nan keempat Solo, nan kelima Pariaman, nan keenam Pasaman Barat, nan ketujuh Bandara, nan ke-8 di Agam. Ini Agam ko Jambuaya. Jambuaya ya. Ini dekat dari Bukit Tinggi tapi masuk Agam. Tapi daerahnya beda ya. Daerahnya beda. 8 outlet ya dalam waktu 11 tahun. 8 outlet. Ko sana ambo tak bisa membayangkan ketika itu tentu ada sama tangkini beliau lah gitu. Up and down-nya gue, jatuh bangunnya tapi semangat beliau untuk membangun usaha gue tetap jalan. Ada berapa karyawan kini saudara? Nah, kalau di totalan seluruhnya ada 50 lampe dah. 50 lampe ya. Seorang Khalid Arafah bersama Fefri Rusji itu setidaknya telah mampu menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi untuk ranah Minang Tercinta. Di BIM lah berapa lama tuh? Di BIM ada ada gue? Ada di BIM lebih setahun. Kemudian pandemi ke Batang tutui karena penerbangan memang tidak ada.
sebulan kan mulai jalan balik. Awak cari produk apapun yang masuk ke BIM itu kan agak berbeda harganya meskipun produk yang sama tapi di luar dengan di BIM gitu. Kalau tangkelek sendiri Pak? Beda seketik tapi Beda tidak terlalu seketik, banyak. tapi tidak Karena terlalu banyak, memang tuntutan mungkin ya. Ya, kontrak dan segala macam ya. Kontrak segala macam, ini pajak iko segala macam tetek bengiknya. Jadi kalau wak paksuan, ya artinya wak ngaleko pasti jadi untuk anak. Betul, betul. Jadi kini desain cetak-cetak merek segala macam itu lawak surang ini kok. Alah, awak Bo sama Aji, pokoknya berdua desain. Misalkan beku ada yang lain mengirim desain, wah terima. Ya, ya. Misalkan ada momen-momen tertentu, wah minta desainer-desainer muda ngirim desainnya, nanti beko adalah pembeli suginya beko. Iya betul, betul pembeli sugi. Orang kini kan ada sugi lah. Iya, Orang iya, dulu iya. sugi. Berarti yang kalau karyawan memang sebatas di toko ya, di outlet ya? Nggak masuk kami juga desain? ada konveksi di sekolah, lantai 2, lantai 3 itu konveksi. Oh jadi setiap outlet itu punya konveksi Oh, cie-cie? enggak. Konveksinya cuma cie. Cie, di Payakumbuh saja? Cie di Payakumbuh. Berarti yang 8 outlet tadi itu disupport dari Payakumbuh saja, Dari supply? Payakumbuh semua. Masya Allah, luar biasa ya. Dah, kok ambo agak banyak dan sensitifnya kok mah. Cuma Iya, udah iya. boleh jawab, boleh hindak gitu. deh. Aku di-cut pun kau cut lah itu. Tapi ambo pribadi punya kehausan untuk tahu gitu. Iya. Kini pertama dulu dengan 8 outlet itu aset dulu. Bara kira-kira aset tangkelek. Boleh pulang. Ya, kalau pulang udah mau pulang kalau gitu. Kalau aset mungkin kami baru kontrak lah istilahnya untuk semuanya. Cuman Ya. seperti konveksi awak punya mesin surang, seluruhnya punya alat-alat surang. Kemudian karena awak yang buat berarti produk yang ada di tangkilek itu artinya kan lah punya kami gitu. Betul. Artinya Ya. makanya tangkilek memang 100% Minang itu karena pengolahannya di risiko, wak bakarajo di tempatnya di Sumbar, DP Kumbu, mengarajonya di Siko. Kemudian ya artinya memang di Siko lah, kecuali bahan memang datangkan dulu karena pabrik memang ada di Siko. Ya. Jadi menjawab pertanyaan Dadodi tadi, aset itu sebenarnya kalau untuk yang tidak bergerak, seperti itulah kami punya produk barang yang bisa kami jual. Mana jadi aduh dan bergerak gitu ya. Aduh lah. Tak lebih hitung mana lah kalau agak ringan lah pada itu. Agak ringan lah. Rata-rata omset sebulan dengan 8 outlet. Kok nambah rek sana? Yang tadi itu yang ringan. Omset sebulan. Nah, itu supaya termotivasi lo sanak-sanak kita sedang mungkin ada yang sedang jatuh bangun dalam usahanya gitu ah. Iya. Tapi jadi usaha ikolo sana itu ah. Jadi usaha ikolo, usaha dan lain lah itu. Jadi bahwa dalam prosesku pahit maniko ternyata ada manis di ujungnya. Bara, kalau udah kali lagi bersedia menjawab, bara omset kini 100 bulan. Yo bare boleh pulang dah. Sebelum mau jawab pada itu, tapi analoginya mungkin mereka ada tadi. Artinya dari yang lebih kurang 50 sampai orang itu karyawan yang ada di Siko itu kadang naik, kadang turun. Mode pandemi patang banyak yang dirumahkan. Artinya mereka bisa hidup dari sinan. Bisa menghidupi keluarganya, bisa lonya menghidupi orang tua atau adik-adiknya darinya bekerja di tangkelek. Kemudian kami yang punyanya pun bisa lo lah hidup layak. Iya. Banyak lo kan tadi dia omsetnya. 50 sampai orang bisa hidup ya keluarganya plus ibu owner tentu tak sama jadi 50 sampai tadi hidupnya Awak globalan salah ada. Ya, globalan salah. Jadi ranknya mungkin berkisar sampai 100 sampai 800 sebulan. Sampai ratus sampai 800 juta sebulan omset ya. Itu Ya. kalau manggaleh kadang Ya. arayo kan panen. Ya, biasalah turun naiknya. Nah, turun naik. jadi kisarannya itulah ya. Kisarannya itu lah. Kurang gak? Dah kelit masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Orang kayak si Haji pun masih ada, alhamdulillah. Kedua-duanya ya. Iya. Apa respon orang gaek setelah mencari anaknya kini kok terlepas dah Khalid mengakui atau tidak, tapi menurut banyak orang di Sumatera Barat termasuk kami dah Khalid dianggap sukses bersama Bang Haji. Apa respon orang tua gitu?
Sukses go. Yo, setiap orang boleh punya definisi berbeda-beda itu. Tapi dalam konteks itu kita anggap sukses kita. Iya. Manjat semua ya. Iya. Mungkin mereka dat. Tangkelek sampai detik ini jelas sukses. Bertahan lah, mungkin itulah. Oke. lebih Sip. tepatnya. Jadi mampu bertahan di sebagai tahun, soalnya tuh ndak Pekerjaan mudah dah ya. pekerjaan mudah, memang payah. Karena untuk membangun sebuah brand itu gampang, apalagi nih. Ya. Buatlah manajemen konflik, buat brand baru pasti capek naik. Tapi mempertahankan, mempertahankan itu yang lebih baik. Tak lepas dari doa kedua orang tua, ridhonya. Jadi ambo pun, Aji pun, Acok nak pernah bosan ngecen doa anak bu, doa anak mak. Jadi kadang dari ayah awak kecian kini setelah dicaliaknya artinya bangga pasti. Bangga pasti itu ya. Jadi dalam hatinya mungkin kok doa ambo yang mungkin bisa jadi serupa iko. Jadi mencaliak keadaan kini kok ya kadang nangisnya tapi nangis senang. Lain menangis sanang ya. Kadang-kadang anak muda kini kok menangis memueh kalang saya mak tadi. Oke. Lah pueh dengan 8 outletku atau ada rencana pengembangan? Pengembangan ada mungkin, tapi karena saat kini masih pandemi, syuting sedang pandemi kan nak? Iya betul. Sementara ikulah dulu. Tapi kalau ada kesempatan, kenapa enggak? Kalau celik kan arah selatan kan lu ada oleh macam Selatan, ya. Kadar Mas Raya, Sawah Mas Lunto, Raya, ya. Cijunjuang gitu kan lu ada oleh itu. Atau mungkin memang di tempat kami itu pitinya kurang mungkin enggak. Justru situ piti modern ramu tuh tabang. Kalau musim-musim yang bisa dikecen musim-musim omset agak naik itu Rayo ya. Rayo kemudian akhir tahun. Dari mana saja orang belanja ke Tangkilek kok. Mungkin ada yang testimoni 1 2. Ada enggak yang dari luar Sumbar? Oh, justru rata-rata dari perantau. Rata-rata dari perantau ya. Dari perantau. Jadi konsep kami pengen orang rantau pulang, nyebawa mungkin Tangkele sebagai oleh tercapai. Itu makanya datang cik outlet di bandara ya. Datang cik di bandara. Artinya bandara aku mungkin mereka yang datang ke Sumbar tidak sempat kama-kama pas mau balik. Gitu punya di situ. Justru sana kita dari Malaysia, Brunei kan banyak yang datang kemari itu. Mancanegara apa ya? Ya jadinya sanangnya celik itu. Jadi tertariknya. Karena karumpunnya masih Melayu. Jadi bahasa-bahasa Minang mereka masih ngaratinya. Iya. Dan ada seni tersendiri dehnya ya. Ada seni tersendiri. Jadi awalnya dulu kan baju kini kok mbok lihat kan lah ada topi, lah ada tas, lah ada bantal macam-macam bara jenis produk itemnya yang ada di Tangkelek ini. Itemnya ya lah mulai berkembang dari kaos, sweater, galang, topi. Itemnya ada lebih kurang 40-an ada. 40-an ada ya. Kemeja pakai ada ya? Kemeja, buat gamis gae. Kaos kaki gae. Kau sana nggak pakai kau Tangkelek punya kau sana. Tuh. Tangkelek merek saya kagak di sana gua. Jadi lah ada sekitar 40 item ya. Ada sekitar 40 item. Dari sekian banyak item tuh yang paling banyak diminati kaos. Mang kaos kayak. Karena kaos ya. lebih universal. Bisa dipakai orang tua, muda, laki-laki, polisi. Kalau dari mancanegara yang selain rumpun Melayu lah, ada enggak yang mungkin pernah belanja kemari orang-orang dari Eropa atau apa gitu? Turis-turis ya? Turis-turis ada sebagian. Cuman nggak ngertinya. Nggak ada kepuasan dehnya. Hanya sekedar nyobai ke Minang, ikulah baju oleh dari Minang. Hanya sekedar itu. Kalau dari testimoni, kalau testimoni dari pelanggan wak, misalkan orang awak yang dirantau pulangnya, baconya kadang galak-galak hanya ada kepuasan dehnya. Ada dah kali rencana buka outlet di Jakarta ada. Karena Jakarta itu kan aku pernah baca-baca survei dari 9 manusia itu 1 Minang. 1 Minang ya. Iya. Populasinya di Jakarta. Ada enggak ingin ekspansi ke Jakarta? Ekspansi. Sepertinya enggak Dodi. Karena fokus di Sumbar ya. Fokus Sumbar karena kok rapi jepit bolanya. Artinya kalau ladolonya di Jakarta, ladolonya di Pekanbaru jadi kurang menarik. Pulang kampung kurang menarik. Jadi biarlah kami menggadang Minang ke seh. Jadi rasa cinta ke Minang tuh diekspresikan lewat berkarya ya. Tuh. Ya. Karya tapi dalam pitinya nak. Itulah bonusnya lah mungkin. Bonusnya.
iko Tangkelek ko di franchise kan enggak? Tangkele alun lah. Alun lah. Alun lah. Artinya seluruh outlet tuh awak ownernya tuh. Awam. Oh, ambo tadi berpikir misalkan di Bukit Tinggi ada orang lain yang bukanya modal tapi nya pakai merek awak lalu nanti ada sharing fee enggak begitu deh ya. Itulah sana dah kali minta terima kasih banyak. Jadi siap. Walaupun Iko adalah otabone pertama di Payokumbuh sana. Nah, selama itu kami main-main di lokal sih ada masalahnya gitu. Iya, Tapi demi sesuatu nan istimewa kami tampu jarak jauh dan tiba risiko tahu be. Amin. Tabai ya sadonya. Iya. Sukses Tarui berkembang dan kami doakan mudah-mudahan Dakalit semakin sehat, semakin jaya dan Tangkelek bisa membumi di bumi ranah Minangkabau. Minta closing statement cia untuk anak-anak muda Minangkabau. Anak muda ya. Kok kuat kok apa lah kan namanya? Adi. Mereka lah mungkin ada tadi. Jadi masuk muda ko mang ameh Ya. indak perak apole perunggu. Yuameh Jadi ya. inyo ameh pakailah tiko muda. Masa muda ko yuameh, de inyame pakailah ketika muda. Indak perak apole perunggu. Kalau kecek Nabi kok gunakan mudamu sebelum datang tuamu ya. Kelas cara kamu. Kelas. Awak dulu pandai awaknya. Terima kasih sana bincang-bincang kita malam kini ko bersama Udah Khalid. Untuk sanak-sanak sadonyo yang alun subscribe channel YouTube kita ko, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Kemudian juga follow Instagramnya Udah Khalid, Khalid Arafah. Dan Tangkelek pun punya banyak akun di sosial media ya. Iya. Di setiap outletnya macam ada akunnya. Sana-sana kalau berkunjung ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, jangan pulang sebelum membawa sesuatu dari Tangkelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.